Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Lebih luasnya lagi, metodologi penelitian dapat dikatakan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan metodologi penelitian. Ilmu pengetahuan memiliki sifat utama yaitu tersusun secara sistematik dan runtut dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama, yaitu sikap ilmiah, metode ilmiah, tersusun secara sistematik dan runtut. Sikap ilmiah menuntun orang untuk berpikir dengan sikap tertentu. Dari sikap tersebut, orang dituntun dengan cara tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Periode perkembangan metodologi penelitian dikemukakan oleh Rummel yang dikutip oleh Profesor Sutrisno Hadi MA digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, periode trial and error. Yang kedua, authority and tradition. Yang ketiga, periode spekulasi and argumentasi. Yang keempat, periode hypothesis and experimentation. Selanjutnya saya akan membahas tentang desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan penelitian pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk menguji hipotesa meliputi pemilihan subjek, dari mana informasi atau data akan diperoleh, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan, serta perlakuan yang akan diselenggarakan. Berdasarkan sudut pandang, jenis-jenis desain penelitian dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut teknik pengambilan sampel ada 3. A. Penelitian terhadap populasi. B. Penelitian terhadap sampel. C. Studi kasus. Yang kedua, menurut timbulnya variabel. A. Penelitian non-eksperimental. Penelitian deskriptif ada 3. Yang pertama, survei. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, penelitian kausal komparatif. Ada 2. A. Penelitian retrospektif. B. Penelitian prospektif. Yang keempat, penelitian korelasional. A. Penelitian historis. B. Penelitian filsafat. Menurut Profesor Sutrisno Hadi MA, jenis-jenis penelitian dapat digolongkan sebagai berikut. A. Menurut bidangnya meliputi pendidikan. B. Menurut tempatnya meliputi laboratorium. C. Menurut pemakaiannya meliputi murni dan terapan. D. Menurut tujuan umumnya meliputi yang D. Menurut tujuannya meliputi penelitian eksploratif. Yang E. Menurut tarafnya meliputi inferensial. Yang F. Menurut pendekatannya meliputi longitudinal dan cross-sectional. Menurut fungsi variabel dapat dibedakan menjadi 6. A. Variabel tergantung. B. Variabel bebas. C. Variabel intervening. D. Variabel moderator. E. Variabel kendali. F. Variabel rambang. Selanjutnya saya akan membahas tentang subjek penelitian. Populasi adalah objek penelitian, baik terdiri dari benda yang nyata abstrak, peristiwa atau gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama.
Beberapa populasi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah. A. Populasi terbatas atau populasi terhingga. B. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Dikelompokkan menjadi dua. A. Populasi teoritis diturunkan dari populasi terbatas. B. Populasi tersedia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik. Jenis pengumpulan data adalah angket, checklist, wawancara, dan pengamatan. Pemilihan metode dan pengumpulan data sangat ditentukan oleh beberapa hal. Objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila data sudah terkumpul. Instrumental penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Ada dua jenis instrumen, yaitu A. Instrumen untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal. B. Instrumen untuk mengukur skala internal dan rasio. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan metodologi penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah, sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga pendidikan. Di sini terdapat penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dua pendekatan ini memiliki ciri masing-masing. Yang pertama, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data. Suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.